Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Pak Bina selaku dosen Teknik Presentasi dan Komunikasi dan teman-teman sekalian, di sini saya akan mereview materi tentang perencanaan dan strategi komunikasi dalam kegiatan pembangunan. Perencanaan komunikasi menjelaskan bagaimana cara menyebarluaskan pesan yang tepat dari komunikator kepada halayak yang tepat, melalui saluran yang tepat, dan waktu yang tepat pula. Strategi komunikasi adalah suatu rancangan yang dibuat untuk mengubah tingkah laku manusia dalam skala yang lebih besar melalui transfer ide-ide baru. Untuk mencapai hasil yang tepat dalam melaksanakan program pembangunan, diperlukan perencanaan dan strategi yang tepat. Penetapan strategi diawali dengan menetapkan komunikator, menetapkan target sasaran, dan analisis kebutuhan halayak, menyusun pesan, memilih media dan saluran komunikasi, dan terakhir, efek komunikasi tersebut. Sebuah proses komunikasi yang dilaksanakan tidak luput dari berbagai rintangan dan hambatan. Oleh karena itu, perencanaan komunikasi dimaksudkan untuk mengatasi rintangan-rintangan yang ada guna mencapai efektivitas komunikasi. Sedangkan dari fungsi dan kegunaan komunikasi perencanaan diperlukan untuk mengimplementasikan program-program yang ingin dicapai. Pembangunan adalah suatu proses perubahan arah yang lebih baik dalam lingkungan masyarakat. Adapun tujuan pembangunan terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum pembangunan adalah suatu proyeksi terjauh dari harapan-harapan dan ide-ide manusia, komponen-komponen dari yang terbaik atau masyarakat ideal terbaik yang dapat dibayangkan. Tujuan khusus di pembangunan adalah tujuan jangka pendek. Pada tujuan jangka pendek biasanya dipilih sebagai tingkat pencapaian sasaran dari suatu program tertentu. Ada beberapa definisi tentang perencanaan komunikasi. Yang pertama, perencanaan komunikasi adalah proses mengalokasikan sumber daya komunikasi untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, perencanaan komunikasi adalah suatu usaha yang sistematis dan kognitif dalam mengorganisir aktivitas manusia terhadap upaya penggunaan sumber daya komunikasi secara efisien guna merealisasikan kebijakan-kebijakan komunikasi. Yang ketiga, perencanaan komunikasi adalah sebuah dokumen tertulis yang menggambarkan tentang apa yang harus dilakukan yang berhubungan dengan komunikasi dan pencapaian tujuan dengan cara apapun yang dapat dilakukan sehingga tujuan tersebut dapat dicapai, dan kepada siapa program komunikasi itu ditunjukkan, dengan peralatan, dan dalam jangka waktu berapa lama hal itu bisa dicapai, dan bagaimana cara mengukur hasil-hasil yang diperoleh dalam program tersebut. Yang keempat, perencanaan komunikasi adalah seni dan ilmu pengetahuan dalam mencapai target halayak dengan menggunakan saluran-saluran komunikasi pemasaran, misalnya periklanan dan kehumasan. Dari keempat definisi atau pengertian perencanaan komunikasi tersebut dapat diambil beberapa pokok yang ada di dalamnya, yaitu 1. Perencanaan komunikasi sebagai usaha yang disengaja. 2. Perencanaan komunikasi dibuat dalam bentuk dokumen tertulis. 3. Perencanaan komunikasi merupakan penerapan ilmu pengetahuan dan seni komunikasi. 4. Perencanaan komunikasi merupakan aktivitas manusia yang disusun secara sistematis dan berkelanjutan dari suatu proses ke proses selanjutnya. Sekian review materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.